Halo semua para penikmat film berada. Video kali ini, Cerita Cinema akan mereview film horor kembali yang berjudul Night Swim tahun 2024. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya di channel ini. Yuk kita mulai. Pada tahun 1992, di sebuah rumah, seorang gadis kecil bernama Rebecca terbangun dari tidurnya karena mendengar suara mainan perahu milik adik laki-lakinya, Tommy. Dia mengira Tommy sedang bermain. Namun rupanya Tommy sedang nyenyak tidur di kamarnya. Rebecca pun memberanikan diri untuk mengambil mainan itu dari kolam renang. Saat Rebecca mencoba mengambil mainan itu, tiba-tiba sesuatu menarik Rebecca hingga masuk ke dalam kolam. Lalu, Rebecca melihat ibunya sedang menjulurkan tangan untuk menolongnya. Namun, saat Rebecca sampai di permukaan, dia tidak menemukan siapa-siapa. Saat Rebecca ingin keluar dari kolam, mainan itu muncul kembali. Lalu Rebecca kembali mencoba untuk mengambil mainan perahu itu. Tiba-tiba makhluk tak kasat mata kembali muncul menarik Rebecca ke dalam air kolam, hingga akhirnya Rebecca pun tewas. 25 tahun kemudian, sebuah keluarga yang terdiri dari ayah yaitu Ray, si ibu Evie, dan dua anak mereka, Izzy dan Elliot. Mereka mencari rumah baru setelah Ray terpaksa pensiun dari baseball karena sakit yang dialaminya. Mereka menemukan rumah yang kebetulan milik keluarga Rebecca. Ray sangat tertarik dengan rumah itu, terutama karena ada kolam renang yang tanpa disadari bahwa Rebecca meninggal di kolam itu 25 tahun yang lalu. Saat Ray memandangi kolam itu, ia melihat bola baseball di genangan air. Lalu ia mencoba meraihnya dan malah tergelincir masuk ke dalam kolam yang tertutup terpal. Hingga Ray susah payah keluar dari kolam dan ia akhirnya berhasil keluar dari kolam beserta menggenggam bola baseball. Setelah kejadian itu, Ray menjalani kontrol check up di rumah sakit akan penyakit yang dialaminya setelah pensiun menjadi pemain baseball. Akhirnya mereka mulai menempati rumah itu. Izzy dan Elliot telah bersekolah di tempatnya yang baru. Mereka juga membenahi rumah, merapihkan hingga membersihkan. Mereka juga membersihkan kolam renang untuk bisa dipakai kembali saat keluarga Ray sedang membersihkan kolam. Ray mencoba membersihkan lubang pembuangan kolam itu untuk mengambil kotoran-kotoran yang tersangkut. Saat tangan Ray masuk ke dalam lubang, tangannya tersangkut dan terluka. Lalu air keluar dari lubang. Mereka memanggil petugas pemeliharaan kolam dan petugas pemeliharaan kolam memberitahu bahwa kolam tersebut memiliki mata air sendiri. Kolam renang akhirnya sudah bisa dipakai. Mereka semua senang dan terjun ke kolam. Saat malam hari, Ray telah membenahi barang-barang dan menemukan video player. Dalam video itu, Ray melihat rekaman keluarganya bersama anak-anaknya yang masih kecil. Evie yang sedang berenang malam itu juga melihat kucing peliharaan mereka di pinggir kolam. Saat Evie sedang berenang di kolam itu, ia melihat seseorang berdiri di pinggir kolam. Takut bahwa itu penyusup, Evie memberitahu Ray untuk memasang pengaman. Pagi berikutnya, mereka menyadari kucing mereka menghilang, hanya meninggalkan kalung leher. Ray mengambil kalung itu, dan tiba-tiba luka di tangannya waktu itu sembuh dengan sendirinya. Dengan keheranan Ray menatap kolam, dan mereka kemudian memasang penutup kolam. Saat malam harinya, Evie terbangun karena bermimpi.
Lalu ia melihat Ray tidak ada di tempat tidur. Karena malam itu juga Ray sedang berenang di kolam. Paginya Ray kembali ke rumah sakit untuk mengecek tubuhnya. Setelah pengecekan, dokter dan Evie terheran karena tubuh Ray semakin pulih dengan cepat. Bahkan Ray dinyatakan lebih sehat. Ray mulai menyadari bahwa kolam itu telah menyembuhkannya. Ia menjadi selalu suka berenang di kolam renangnya itu. Izzy dan Elliot pulang sekolah. Elliot menghampiri ayahnya di ruang kerjanya dan sebuah video rekaman menyala. Elliot ingin mengajak Ray untuk bermain koin di kolam, tapi Ray meminta Elliot untuk pergi ke kolam dahulu dan nanti Ray akan menyusul. Elliot lalu bermain di kolam dengan tumpukan koin. Tiba-tiba, sebuah koin masuk ke dalam kolam. Kejadian ini terus terulang, dan Elliot tidak mengetahui siapa yang melempar koin tersebut. Dia pun menyelam ke dalam kolam untuk mengambil koin-koinnya. Saat sedang menyelam, hal-hal mistis mulai bermunculan. Elliot mendengar suara anak gadis dari lubang di pinggiran kolam. Suara itu rupanya dari Rebecca yang meminta agar Elliot menolongnya. Namun dengan nekat, dia mendekat. Tiba-tiba, sesosok tangan berwarna hitam mencoba menariknya. Elliot berhasil melepasnya dan dengan ketakutan dia mendatangi ibunya untuk menceritakan kejadian itu. Namun saat kembali ke kolam, mereka tak menemukan siapa-siapa. Eve lalu membahas masalah itu bersama Ray. Dia berkata ada yang aneh dengan kolam itu. Tapi Ray enggan memikirkan hal-hal aneh. Dia berusaha menenangkan istrinya untuk tetap bertahan di rumah itu. Setelahnya, keluarga Ray berada di lapangan untuk melihat latihan bisbol Elliot. Latihannya berjalan seperti biasa. Namun ada sesuatu yang aneh terjadi ketika pelatih meminta Ray agar melakukan pukulan bisbol. Ray tidak mampu melakukannya dan terjatuh di pukulan yang pertama. Namun, di pukulan yang kedua, Ray berhasil. Bahkan dia seakan-akan sembuh dari penyakitnya dan mampu berjalan seperti biasa. Malamnya, Ray dan Evie berniat pergi ke rumah keluarga mereka untuk makan malam. Elliot memutuskan untuk tidak ikut untuk menjaga rumah mereka. Izzy mengundang Ronin, teman prianya di sekolah, untuk datang ke rumah dan berenang bersama di dalam kolam. Mereka bermain petak umpet dan saling mencari satu sama lain. Seketika suasana berubah mencekam saat Izzy tidak bisa menemukan keberadaan Ronin. Saat mencari dan menyelang, tiba-tiba sosok wajah menyeramkan muncul di hadapannya dan menariknya ke dalam kolam. Beruntun, Izzy berhasil naik ke permukaan, di mana Ronin cepat-cepat menolongnya dan menenangkannya. Tak lama, orang tua mereka pun pulang. Esok hari, keluarga Ray sedang merayakan pesta di kolam dan mengundang beberapa tetangga serta teman sekolah. Semua sangat menikmati, kecuali Elliot yang memilih berdiam di dalam rumah sambil merekam ke arah kolam untuk mencari tahu tentang makhluk yang menunggu di kolam itu. Evie juga diberitahu asal-usul pemilik rumahnya oleh agen penjual rumah yang telah menjualkan rumah ke Evie, bahwa pemilik rumah sebelumnya mempunyai dua anak yaitu Tommy dan Rebecca. Rebecca telah tewas di kolam itu dan Evie terkejut. Sementara itu, Ray mencari Elliot yang mau diajak bermain di dalam kolam. Kebetulan, ada anak tetangga yang menghampiri Ray dan tanpa rasa canggung, Ray pun mengajak anak itu bermain gulat melawan pasangan lainnya. Awalnya, permainan berjalan seperti biasa dan mereka sangat menikmatinya. Tapi semua berubah ketika penyakit Ray kambuh dan asap hitam keluar dari lubang pembuangan yang kemudian masuk ke dalam tubuh Ray. Ray yang sudah dirasuki asap hitam secara tidak sadar mau membunuh anak itu dengan menariknya ke dalam kolam renang. Beruntungnya, Elliot yang memantau dari kejauhan menyadari kejadian itu
dan segera memberitahukan ibunya. Sementara, orang tua si anak itu juga menyadari insiden itu dan segera menyelamatkan anak mereka. Akhirnya, Ray dan anak itu berhasil diselamatkan. Namun kemudian, mereka mulai dibenci tetangga mereka, terlebih lagi oleh kedua orang tua anak itu. Evie, yang sudah tidak tahan dengan teror kolam renang, berusaha mengajak keluarganya untuk segera meninggalkan rumahnya. Awalnya Ray menolak dan memohon untuk tetap tinggal. Pada akhirnya ia pun setuju dengan keputusan Evie. Namun, tak lama kemudian, tiba-tiba Ray mengalami muntah-muntah dan membuat mereka batal untuk pergi. Evie yang bingung akan kejadian itu, mencoba mencari informasi mengenai keluarga Rebecca. Dia pun berhasil menemukan alamat rumah yang langsung dia datangi. Setibanya di sana, Evie bertemu dengan Kay, ibu kandung dari Rebecca, yang nampak sedang menderita sebuah penyakit. Di awal pertemuan, Kay tidak mengakui jika dia punya anak bernama Rebecca, namun setelah beberapa kali didesak, akhirnya Kay jujur dan menceritakan kisah keluarganya. Dia mengungkapkan bahwa kolam itu memiliki mata air penyembuhan, dalam artian penyakit Ray yang selama ini sembuh akibat berendam di kolam renang tersebut. Namun, dari kesembuhan itu ada orang yang harus dikorbankan, dan hal itu terjadi pada keluarga Kay, di mana ia dengan sengaja mengorbankan Rebecca demi kesembuhan Tommy, saudara Rebecca sewaktu kecil. Akhirnya Tommy kembali pulih sehat dan ia sekarang bekerja di luar negeri. Evie bertanya bagaimana cara untuk menghentikan pengorbanan itu, namun belum juga sempat dijawab. Seketika saja Kay mulai kerasukan dan bertingkah aneh membuat Evie ketakutan, lalu meninggalkan rumah itu. Sementara itu, Elliot sedang memeriksa kolam renang setelah mendengar suara kucing peliharaan mereka. Elliot menaiki papan kolam untuk meraih babak pelampung di tengah kolam. Namun, tanpa disadari, penutup kolam itu mulai bergerak dengan sendirinya dan Elliot terjatuh ke dalam kolam. Sementara Izzy, yang mendengar teriakan Elliot, segera keluar dan di saat bersamaan, sebuah gelas terjatuh dan pecah. Izzy berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan putaran penutup kolam. Beruntung, saat itu Evie datang untuk membantu, kemudian menyuruh Izzy untuk menghampiri ayahnya. Tapi saat masuk ke dalam rumah, Izzy terkena pecahan kaca yang sebelumnya telah ada gelas terjatuh. Evie yang tahu bahwa penutup itu tak bisa dihentikan akhirnya memberanikan diri masuk ke dalam kolam untuk menyelamatkan Elliot. Di sisi lain, Izzy bertemu dengan ayahnya yang sudah kerasukan dan dia pun diserang. Evie seakan-akan masuk ke dalam kolam yang sangat dalam. Pada akhirnya, Evie berhasil menjangkau Elliot yang sudah mulai lemas dan tak sadarkan diri. Ketika Evie berusaha kembali naik ke atas, tiba-tiba mereka dikepung beberapa sosok makhluk yang berusaha menarik mereka ke dalam kolam. Namun, tak lama kemudian, sosok Rebecca muncul dan menolong Evie untuk keluar dari dalam kolam. Evie berusaha menyadarkan Elliot. Namun, tanpa disadari, Ray sudah berada tepat di belakang dan bersiap untuk menyerang. Di saat Evie lagi tak berdaya, Izzy perlahan-lahan datang dan menghantam Ray dengan tongkat bisbol. Serangan itu mampu membuat Ray sadar dan mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri. Begitu juga dengan Elliot yang mulai sadar, walaupun masih merasa kesakitan. Di saat mereka akan pergi, sekumpulan asap hitam bermunculan dari dalam kolam. Ray menyadari jika sosok itu tak akan berhenti mengganggu keluarga mereka sampai ada yang dikorbankan. Karena jiwa seorang ayah dan menyayangi anak-anaknya. Akhirnya Ray memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar bisa menyelamatkan nyawa Elliot. Di hari selanjutnya,
Evie dan anak-anaknya sangat merasa kehilangan sosok Ray. Mereka memutuskan untuk tetap menempati rumah itu agar tidak ada lagi korban dari kolam renang. Bahkan, mereka juga menimbun kolam tersebut agar kejadian serupa tak terulang lagi. Dan film berakhir. Gimana menurut kalian tentang film ini? Tulis di komentar. Tunggu cerita-cerita Cinemai yang akan datang di channel ini. Sebelum pamit, pastikan kalian sudah klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru cerita sinema. Sampai jumpa.